One, two, three. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waalaikumsalam. channel Tola Waalaikumsalam. Rakyat. Oke, kita sudah bersama Bapak Amran Muhammad, meskipun posisi kita jauh berbeda. Bapak lagi di Perth Australia. Dan saya lagi di Victoria, di Melbourne. Oh, Ya. sudah lagi di Melbourne ya. Saya lagi di Ya. Jakarta, Pak. Waktu di sini jam 5 sore, jam di sana jam berapa, Pak? Kalau di sini sudah hampir jam 8 malam. Oh, hampir jam 8 malam. Ya, Wow, saya mengganggu semenit waktu lagi. Bapak ya. Ya, 3 jam ke depan ya. Oke, kita mungkin menghabiskan waktu sekitar 1 jam ke depan, Pak. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini itu bisa membawa pandangan baru buat teman-teman atau masyarakat Indonesia yang sekarang mulai tertarik, Pak, untuk PV system. PV system saya lihat, saya berkecimpung di dunia PV system ini. Awalnya ketika tamat kuliah, saya diberikan kesempatan untuk pendampingan masyarakat pada pembangunan PLTS terpusat, Pak, itu 50 KWP di Kalteng. Nah, kemudian saya mungkin sedikit stop. Saya mungkin lebih fokus ke masyarakatnya 1 tahun di Berau. Baru saya kembali lagi ke dunia project itu 3 megawatt peak di Bontang, Pak. Itu PT Badak LNG. Dari situ saya baru fokus menjadi belajar engineer. Kemudian saya juga sales, Pak. Tapi untuk hal ini kita tidak ada promosi. Saya membawa nama channel saya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menyampaikan secara proporsional, Pak. Terima kasih sudah hadir, Pak. Mungkin saya ingin minta sedikit, Pak, perkenalan dari Bapak. Kira-kira dari profil Bapak bisa sampaikan. Yang saya tahu, itu Bapak adalah seorang project manager yang projectnya, waduh, saya speechless kalau seandainya saya bilang di sini. Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan. Dan saya punya pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana tentang pandangan Bapak terkait PV system yang telah berkembang di Indonesia? Iya, assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Ya, saya Amran. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang kenal saya. Mungkin kalau ada yang menonton ini, mungkin ada yang belum kenali saya. Tapi yang mengenali saya, mereka tahulah saya nih apa kerja saya di Indonesia selama ini. Selama 5 tahun ke belakang ini saya sudah bergerak di Indonesia dan saya dapat melihat banyak sekali perkembangan di kalangan masyarakat, ya, di aspek kesedaran terkait energi baru terbarukan, di sisi pemerintah, di sisi perusahaan-perusahaan, industri-industri. Sekarang ini sudah kelihatan lebih baik dan lebih jelas kerana saat ini regulasinya juga sudah sangat mendukung, walaupun bisa diperbaiki lagi, tetapi untuk bagian-bagian atau sektor-sektor yang tertentu ia sudah bisa dimanfaatkan, ya. Dan dari sisi konsumen massal, pengguna masyarakat umum, ya. Ya, ini penggunaan atau kesedaran PLTS masih harus diteruskan, ya, untuk diedukasikan kepada pengguna-pengguna kerana mereka masih kabur, masih belum jelas lagi, ya. Tetapi masih buram. Ya, jadi mereka perlukan semacam dipimpin tangan mereka dari satu titik hingga ke satu titik, baru mereka mengerti, ya. Dan untuk setengah-setengah kalangan pengguna pula sudah terlihat sudah banyak yang mengerti, ya, dan juga sudah berasa yakin, ya, bahawa penggunaan PLTS ini khususnya di atap rumah sangat membantu mereka, ya. Dan dari segi industri pula, ya, industri-industri sudah siap mendukung, ya, dengan adanya barang-barang, peralatan-peralatan, komponen-komponen
yang diimport maupun yang datang dari lokal, diproduksi. Ya, diproduksi lokal. Jadi saat ini apa yang dapat saya lihat adalah kenapa pertumbuhannya atau pengembangannya agak lembab, ya, slow. Lembab ya. Ya, kerana pembiayaannya, ya, ia masih dianggap mahal. Ya, memang ia mahal. Cost. Yes. Tapi jujur saya bilang ya kepada masyarakat, PLTS ini bukan untuk semua, bukan cocok untuk semua lapisan masyarakat atau konsumen, ya. Maksud saya berkata begitu adalah kerana contohnya jika sekelompok komunitas atau pemilik rumah, ya, yang hanya membayar biaya listrik PLN hanya sekitar 300-400 ribu per bulan, ya, apakah wajar untuk mereka untuk menggunakan PLTS? Kerana satu, biayanya begitu besar sekali, ya. Paling kecil pun jika mereka mau menggunakan, katakan, ya, untuk penyambungan 1000 watt, ya, paling mereka harus mengeluarkan 50 juta, ya. Itu memang harus ada. Kalau nggak ada, ya teruskanlah dengan biaya yang mereka sudah bayar selama ini. Tetapi untuk pihak-pihak yang tertentu di mana lokasi mereka agak ribut, ya, agak terpencil, atau di daerah mereka kondisi atau kualitas listrik PLN agak buruk, ya, jelek kayak gitu. Di mana ada pemadaman 3-4 jam setiap malam, ya. Nah, ini kelompok-kelompok ini sangat ya harus memikirkan, sampai kapan kita mau begini? PLN tidak akan memperbaiki kondisi mereka, apa adanya, begitulah mereka harus menerimanya. Jadi secara maksud saya dengan sendirinya mereka harus ada itu niat atau motivasi, ya, untuk mencari solusi bagaimana agar listrik pemadaman 4 jam itu setiap malam, ya, bisa ditangani, ya, atau bisa diisi dengan adanya solusi PLTS. Nah, gitu, ya. Jadi satu lagi kelompok adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, di mana jaringan PLN 24 jam 24/7 lah, ya, tersedia. Jadi jika mereka hanya membayar 300-400 atau 500 ribu per bulan, jadi ini masih dianggap kecil, ya, maksud saya. Jadi mereka tidak ada masalah di situ. Tetapi jika mereka mempunyai sedikit kemampuan atau ada uang yang mereka nggak tahu apa yang mau digunakan, ya, bisa kelebihan uang, ya. Ya, bisa saja mereka masih bisa menggunakan PLTS ini, ya. Tetapi itu beda-bedanya. Setiap pengguna ada motivasi, harus jelas motivasinya apa. Aku mau menggunakan PLTS kerana di tempat aku ini bermasalah. Nah, PLTS adalah solusinya. Aku mau menggunakan PLTS kerana operasional aku di laundromat atau laundry kiloan ke, atau di kafe mereka sangat besar, sekitar 2 juta. Dan ya, jadi ini adalah alasan yang sangat kuat, ya, untuk aku
mencari solusi mengurangi Tagihan. biaya listrik dengan menggunakan PLTS gitu. Oke. Jadi ini kita bicara hanya di level pengguna perumahan kayak Yes. gitu ya. Jadi sama juga dengan itu pengguna skala industri. Mereka boros sekali. Penggunaan listrik mereka bisa ratusan juta per bulan. Nah, di situ dengan adanya regulasi yang sudah berjalan sejak Januari 2019, ya, permen baru itu, ia sangat menjanjikan, ya, kepada mereka yang jika mereka mau menggunakan PLTS ini. Dan PLN juga mau tak mau harus tetap mendukung juga. Nah, yes. Jadi itu sedikit sebanyak perkembangan ya yang telah berlaku 2-3 tahun yang lalu nih. Ya, hingga saat ini. Iya. Ini yang Bapak lihat ya Pak, yang ini Bapak lihat secara selama Bapak di Indonesia. Jadi Bapak melihat begitulah PLTS dan perkembangannya ini yang ada di Indonesia. Tapi saya punya ini Pak, punya sedikit saya tergelitik ingin bertanya seperti ini kepada Bapak. Saya tahu Bapak itu sudah lama. Dari saya mengenal PLTS, minimal saya sudah mendengar nama Bapak. Nah, ketika saya betul-betul sedikit fokus, saya sedikit ingin fokus untuk PLTS, ini kayaknya di grup Facebook pun Bapak seperti jadi incaran ini ya, bulan-bulanan masyarakat yang ada di grup Facebook. Karena dari semua yang menjadi Pak, yang menjadi pengguna PLTS di Indonesia, itu terkadang ada karena hobi Pak. Pertama karena penasaran, dan mereka yang ingin pasang PLTS di rumah pun mungkin tidak terlalu memandang standar. Ketika dia upload, posting di satu grup, saya melihat jarang Bapak seorang Pak Amran itu tidak hadir dalam komentar tersebut. Mungkin saya bisa lihat bisa sampai ribuan itu komentarnya, ratusan, puluhan. Kenapa Pak? Bapak setiap ada yang salah, Bapak komen, saya berpikir Bapak punya dasar yang banyak gitu. Saya minta tolong penjelasan ini sekaligus kita klarifikasi. Kadang-kadang orang berpikir Bapak Amran adalah penghancur nikmatnya komunikasi yang ada di grup Facebook. Kita harapkan ini bisa Pak, bisa kita berikanlah pemahaman-pemahaman kepada teman-teman di rumah. Silakan Pak. Ya, oke. Satu, Indonesia ya atau masyarakatnya sangat beruntung kerana kalau saya mungkin di posisi mereka juga, saya akan terpancing untuk berkarya ya kerana atas dasar keterbatasan biaya, keterbatasan barang-barang material ya. Jadi otak-otak kita akan memulas otak kita untuk berfikir bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu ya tanpa mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Ya, itu satu. Kalau saya di Indonesia, mungkin saya pun begitu juga. Tetapi di dalam zaman yang serba modern ini, dan juga Indonesia juga adalah satu negara yang membangun dan modern, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kenapa saya sering menegur aksi-aksi yang sangat membahayakan? Kerana PLTS ini kita masih tetap berurusan dengan listrik. Ya. Okey. Apabila kita berurusan bermain dengan listrik, ya, kita harus ada dasar-dasar ilmu kelistrikan. Pertama. Betul. Kedua, kita harus ada kesedaran tinggi terhadap keamanan dan keselamatan, energy safety panggil. Ya. Ya. Okey, ini untuk saya akan bedakan ada dua bahagian. Satu kelompok perumahan-perumahan DIY dan satu kelompok-kelompok perusahaan-perusahaan yang sudah ya memang sudah terjun ke bidang ini ya. Okey. Indonesia adalah negara yang sangat maju ya, dan juga segala aspek industri atau tata kelola pekerjaan kita
ada standard-standard yang kita harus patuhi. Okey, tidak kira di bidang kelistrikan, ke bidang kimia, engineering yang lain ya, ada aturan-aturan dan standard-standardnya. Nah, kalau di bidang kelistrikan sesuai dengan regulasi, wujudlah itu satu standard yang dinamakan PUIL, ya. Ya, Itu adalah panduan umum instalasi listrik, instalasi ya. listrik Ya, jadi itu resmi. seperti panduan, ya, dan juga itu akan membuat referensi kepada standard-standard SNE. Apa saja mau menginstal listrik di rumah ada standardnya, ya. Mau install listrik di rumah sakit ada standardnya, gitu, ya. Yes. Jadi apa ni, pokoknya PLTS ini tidak terkecuali daripada aturan-aturan ini. Okey, yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini adalah bahawa masyarakat umum pada umumnya menganggap, oh, ini rumah aku bisa saja memasang listrik di rumah aku. Dengan mentality kayak gitu, ya. Jadi itu apabila itu berlaku, itu sudah bisa dilihat sebagai satu pelanggaran. Yes. Jadi kenapa peraturan ini sangat penting kita patuhi adalah kerana ujungnya ada bersifat baik, ya. Pertama, keselamatan untuk melindungi pengguna, untuk melindungi publik, ya, untuk melindungi aset-aset atau harta benda awam atau umum. Jadi ianya ada bersifat positif, baik, ya. Kenapa sang pelaku itu perlu ada semacam lisensi atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh pemerintah atau Kementerian Tenaga Kerja atau Industri, ya. Jadi saat ini saya melihat kondisi PLTS di level perumahan sangat bahaya. Kerana tukang ojek, tukang bakso, tukang sayur, ya, ya, mereka udah berani bermain listrik, memasang, ya. Iya. Jadi ambil contoh kasar dia lah, agak. Ya, Pak Karena Adi mungkin ada duit yourself DIY, jadi ada kalangan-kalangan DIY, Pak. Nah, jadi tidak ada masalah, dibolehkan setiap rumah memasang PLTS, tapi yang memasang itu sekurang-kurangnya ada orang yang berkompeten, ya. Yes. Jadi yang kebimbangan saya atau kekhawatiran saya ni adalah ke depan nanti akan ada banyak insiden-insiden. Pertama, rumah kebakaran, ada yang kesetrum. Sekarang ini ada yang berani bermain dengan bateri mercun, ya. Mereka rakit bateri daripada laptop charger. Wah, luar biasa, bang. Sampai seukuran lemari ya, Pak, ya. Ya, sangat luar biasa. Tu Pak, bahaya sekali tu. Semangatnya boleh kita apresiasi, tapi kita harus paham lagi ya, Pak, ya. Harus paham. Aduh. Jadi mereka mengambil informasi daripada teman-teman di Facebook. Ada teman-teman yang di Facebook tu memang mereka ahli di bidangnya, ya. Ada, saya kenal beberapa. Tapi ada juga yang ya, ini dianggap sebagai hobi lah, ya. Mungkin mereka ada sedikit ilmu pengetahuan, tapi memang sangat bahaya jika tidak ditegur. Ya, mungkin akan mengakibatkan itulah insiden. Jadi, okey, di mana saya agak melencong, ya. Enggak apa-apa, Pak. Kita memang pembahasan kita pada sisi standar dan dari yang Bapak sampaikan itu sudah masuk dalam topik kita. Cuma kadang-kadang permasalahan yang ada itu, yang Bapak sampaikan itu menurut saya ada benarnya, Pak. Karena Bapak punya dasar. Selalu dasar Bapak adalah standar. Tapi orang Indonesia
itu terkadang tidak terbiasa dengan penyampaian yang frontal, Pak. Mereka harus punya penyampaian yang berbudaya, Pak. Jadi, misi Pak, ini harusnya begini. Jadi, Iya, ini lebih ke persoalan penerimaan, tapi Bapak sudah menyampaikan satu hal yang semestinya. iya. Kerana apa? Saya sangat prihatin, sangat khawatir kerana akan ada insiden yang sangat merugikan, ya, jika tidak berhati-hati. Uh, Okey, itu kita bicara tentang kepatuhan. Okey, satu kunci daripada keamanan adalah kepatuhan pada standard, ya, dan aturan-aturan. Jangan anggap enteng kerana ini bersifat memang dituntut oleh undang-undang, ya. 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 Jadi mungkin banyak yang mentertawakan saya, kenapa bapak ni saya bicara kayak gini, kerana saya ya memang begitulah didikan saya dari awal, dari kecil begitulah. Tegas ya, Pak ya. Undang-undang ni Untuk satu hal tegas. ya, undang-undang diwujudkan untuk keamanan, dipatuhi, ya. Jadi jika ada pelanggaran, mana nanti akan ada dampaknya nanti, gitu. Ya, karena selain dampak dari kita sendiri, untuk diri kita sendiri, ini karena listrik bisa menyebar ke sebelah rumah kita juga, Pak, sebenarnya. Iya, betul, ya. Dan okey, bayangkan kenapa peraturan ini sangat penting dipatuhi. Okey, ini kita akan bicara tentang consumer protection atau perlindungan konsumen. Ada UU nombor 8 1999. Saya sudah kirim ke Bapak, ya. Ya, itu sangat detail. Itu sangat nanti detail. Saya coba pelajari. Itu bicarakan tentang hak pengguna, kewajipan pengguna, dan juga hak pemberi jasa kepada pengguna dan tanggungjawab mereka. Ya. Jadi itu sangat detail. Jika setiap pengguna tahu undang-undang ini, dan jika setiap pelaku usaha atau pemberi jasa tahu tentang undang-undang ini dan patuh, kita tidak akan ada masalah. Permainan nakal, instalasi liar tidak akan berlaku kerana mereka enggak berani. Ya, gitu, ya. Jadi kita belum ke situ lagi. Ya, oke, siap. Belum ke situ lagi. Saya ambil sederhana saja. Jadi sangat apa ni orang kata challenging, ya. Kerana ini semua tanggungjawab untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan-aturan adalah pemerintah atau pihak-pihak agensi pemerintah yang berwenang, ya. Itu. Tetapi sebagai pelaku industri sendiri, jika dia ada itu kesedaran untuk, ya, bahawa apa yang dilakukan, ditawarkan kepada pengguna itu akan ada dampaknya jika mereka melanggar compliance-nya, ya. Jadi ya mungkin proses ini mungkin agak lama untuk masyarakat keseluruhannya. Untuk membudayakan ini akan membutuhkan waktu yang bertahun, ya Pak, ya. Tapi kita mulai bertahap dulu. Pasti, ya, memang pasti, ya. Dan dia tidak boleh berhenti, harus terus. Makanya kalau di grup Facebook tuh saya sering berentam. Ya. Saya juga sering lihat, Pak, beberapa pemasangan. Contoh, saya ambil yang sederhana saja, Pak. Kita dalam menopang panel surya yang punya beban, standarnya seharusnya ada aluminium rail. Tapi yang digantikan nanti karena ini harganya sedikit lebih tinggi, digantikan dengan baja ringan. Itu Bapak bagaimana tanggapannya? Kalau di situ, ya, karena instalasi PLTS ini
harus mengikut apa tu standard IEC, ya. Jika ia menyimpang, ya, ia keluar dan menyasar daripada standard atau industri standard, ya. Jadi risikonya akan ada risiko di situ, di mana jika apabila PV panel itu ditiup angin terbang melayang, ya, ya, ditiup taufan atau puting beliung, ya. Oh. Bagaimana tuh? Kemudian tak itu saja, sudah terbang, kemudian dihantam pejalan kaki di bawah sana, meninggal, Menimbulkan bagaimana korban. tuh? Nah, ya. Jadi di situ itu ripple effect-nya, akan ada banyak sekali konsekuensinya. Kerana alat-alat ini kenapa digunakan aluminium rail? Kerana ia sudah di engineer certified, ya. Ya, oleh structural engineer. Kalau saya di Australia ada standardnya IS 1170. Oh, oke. Thank you. 1170. Ya. Oh, ada standar tertentu di sana ya, Pak ya? Ada, ya. Itu standard bercerita tentang wind loading. Wind loading, oke. Ya, Terima kasih, ini wawasan baru untuk saya, Pak. Kamu kalau mau menggunakan perangkat-perangkat ini PV, jika ada AS 1170, amanlah tu, ya. Oke. Ya, kerana ia sudah dibuat kalkulasi oleh ada badan-badan structural engineer di Australia yang memberikan itu sertifikasi. Ini aman untuk zona cyclonic zone 1, 2, 3, di mana daripada angin sebesar 30 km hingga 200 km per jam. Berarti di Indonesia bisa dipakai ya, Pak? Kan Australia sendiri bisa dipakai, otomatis di Indonesia yang anginnya lebih rendah ya? Ya, bisa, sangat bisa sekali. Makanya saya sering menerapkan nilai-nilai positif atau standard-standard yang selama 10 tahun, 11 tahun ini saya sudah bergiat di Australia, di mana standard-standard itu begitu stringent, ya, begitu ketat sekali dan tinggi sekali. Jadi jika diterapkan di Indonesia tanpa ada implikasi biaya yang ekstra, kenapa tidak? Ya, betul kan? Ya, betul. Jadi begitulah. Bakal lebih powerful nanti satu sistem ke depannya, Pak. Iya. Sistem itu akan powerful nantinya. Iya, memang benar. Kerana kalau kamu ke depan nanti akan membuat desain atau memberikan penawaran atau membuat pembelian procurement barang-barang, pastikan ada itu sertifikasi AS 1170. Ya. Oke. Ya. Saya jadi ia dulu, setara Pak. dengan itu American. Ya, setara dengan American ASCII, ASCE. American something ASCII ya? ASCII. ASCE. ASCE. Indonesia pun ada SNI-nya, ya, yang bercerita tentang hal itu juga. Jadi ujungnya nanti mereka akan melihat memacu ke IEC juga. Ya. Jadi sangat menarik, ya. Jadi kalau mereka menggunakan baja ringan, ya, rata-rata tidak comply kan, ya. Dan apalagi apabila mereka mau menggunakan itu dengan mengikat kontrak dengan PLN, Grid Connect. Wow. Ya. Jadi PLN di dalam aturan PLN sudah jelas, setiap instalasi harus comply dengan standard-standard yang berlaku. Nah, sekarang jika mereka sudah menggunakan baja ringan, jadi sudah melanggar standardnya. Jadi di sini tapi mungkin saat itu orang PLN-nya bisa lolos juga, Pak,
kadang lolos juga Pak. Nah, di situ. Jadi saya bilang kelemahannya di situ pihak-pihak agensi ya pemerintah. Ya, pertama saya bilang ya ada dua level untuk ini ya untuk check compliance. Satu, lembaga inspeksi teknis. Ya, betul? Selepas kita sudah memasang instalasi PV itu, kita undang lembaga inspeksi teknis. Silakan cek teknis-teknisnya. Ya, jika ini inspektornya tidur lembab, ya, atau tidak tajam dengan dengan standard-standard yang berlaku, yang sedang berlaku sekarang ini, yang current, lepaslah lolos. Itu satu, enggak apa-apa. Sebelum disambung atau dikoneksi ke jaringan PLN, SLO akan datang. Diundang SLO datang, bikin inspeksi. Nah, jika SLO juga lembab juga, ya, habislah. Ya. Jadi kan ada dua level inspeksi ni. Pertama lembaga inspeksi teknis, ya. Kedua SLO. Ya. Nah, jadi makanya ini adalah satu negeri yang ada dua level. Di tempat saya cuma ada satu saja. Ya. Jika kita adalah installer electrical contractor atau installer, kita yang akan keluarkan itu certificate of compliance atau SLO-nya di sini. Itu selalu, Pak? Ya, selalu, sering. Ya, dengan tercatat nomor-nomor lisensi kita supaya ada traceability. Yes. Saya yakin di Indonesia pun begitu juga. Cuma ada dua lapis, dua level of inspection. Bagus, tak ada masalah. Ya mungkin ini bisa dilihat sebagai revenue generating instrument. Okey, silakan. tapi ujungnya, hasilnya, kualitasnya harus benar-benar aman dan spot on. Jadi di situ, maka saya bilang tadi kelemahannya di situ. Ya, PLN tidak memberi penekanan tentang compliance. Ya, bagaimana? Kenapa saya bilang begitu? Kerana lembaga inspeksi ini, laporan dari lembaga inspeksi dan juga SLO akan kembali ke PLN. PLN akan melihat, ya, kerana PLN akan melihat laporan mereka, hasil daripada inspeksi mereka. Tetapi jika kualitas inspeksi kedua-dua pihak ini agak jelas, ya. Jadi di situ terdapat gapnya di situ, ya. Jadi itu satu masalah yang saya lihat, itu masalah hilir, Pak. Sekarang jangankan kita membicarakan soal standar dan keamanan, Pak. Untuk visi di Indonesia, kita 2023 di negara saya, Pak, itu 2023 kita bauran energi terbarukan, maksud saya 2025 itu bauran energi terbarukan diusahakan 23%, Pak. Iya. Nah, itu kita butuh bantuan juga, Pak, dari masyarakat. Dari sisi kontribusi untuk pasang di rumah juga, tapi terkadang beberapa customer saya pun yang ingin pasang, ini sekarang tanggal 12 Juli 2020. Untuk sampai saat ini PLN terkadang yang di daerah nggak tahu, Pak, itu KWH Exim yang bisa mencatat ada ekspor impornya listrik itu kadang tidak tahu. Nah, ini mungkin Pak Amran saya minta sedikit kata mutiara, Pak, agar kita bisa mempercepat juga sih, Pak. Oke. Gampang ini, oke. Saya sering mendengar keluhan kayak gini, ya. Kenapa PLN sebagai PLN di Jakarta, ya, katakanlah di mana tuh, di Gambir, ya, pusatnya. Ya. Ya, seharusnya sudah memaklumkan aturan atau SOP ini kepada setiap kantor-kantor, ya, setiap kantor-kantor mereka di daerah-daerah,
ya. Yes. Jadi ini secara internal mereka ini adalah tanggung jawab mereka untuk memastikan yang setiap divisi atau distribusi mereka, manager mereka di situ, ya, sudah tahu dengan aturan ini. Dan mereka sepertinya harus bersedia untuk mengeksekusi atau melayani permintaan pelanggannya, ya. Kerana ini bukan kata Pak Amran, ini kata permennya. Jadi untuk berurusan dengan mereka, kita harus seperti, ya, mungkin agak luar biasa, ya. Kita harus membawa bersama, berjumpa dengan ini manajernya di distribusi, di cabang distribusinya, dengan permennya, dengan SOP mereka sendiri. Duduk semeja di depan mereka, nah, tunjukkan mereka pasal-pasal, ya, satu-satu tunjukkan pasal. Jadi mereka tidak bisa aku tak tahu, ya. Jadi kita memang harus bawa bahan, ya Pak, ya. Bawa bahan, itu senjata kita, ya. Kau tak tahu, ini kan direksi surat sekularnya, ini internalnya PLN, ya, itu GM kamu, ya. Nah, ya, gitu, ya. Jadi sudah jelas, 15 hari saya buat permohonan, saya harus ada respon, mereka harus respon, ya. 15 hari, paling lama sebulan saya kasih, meter sudah terpasang, ya. Nah, jadi harus bermain kayak gitu, ya. Jangan omong-omong aja, ya, nanti mereka akan, ya, ambil santai aja, ya. Betul Pak. Jadi ini buat teman-teman yang di rumah juga, kalau seandainya ini ya kesulitan, kita punya niat pasang PLTS on grid misalnya, dan kita berkebutuhan untuk mengganti KWH SIM karena kita juga ingin melakukan penghematan. Nah, mungkin cara-cara seperti ini bisa dicoba dulu di daerah masing-masing. Kita harus mendapatkan hak kita karena ini juga sudah ada undang-undangnya, maksudnya Permen SDM-nya sudah ada nomor 49 tahun 2018 saat itu, ya Pak, ya. Iya, 2019, Januari 2019, ya. Saya ikut sosialisasinya November 2018, Pak. Iya, betul, ya. Jadi begitu bermain dengan mereka, ya. Mereka jika mereka begitu, kita pendekatan kita begitu, mereka anggap, oh, ini serius, aku nggak boleh. Kalau saya sebagai manajernya, ya, memang saya tidak boleh main-main, saya harus melayani, ya. Nah, catat namanya, jangan biarkan kasih tanggal yang terbuka, Pak, kapan nih saya mau bisa dapat ini feedbacknya, gitu. Karena 15 hari ini, Pak, ya. Nah, pastikan itu. Saya sering mendengar ini keluhan dari teman-teman dari ini, dari daerah-daerah, ya. Karena tidak ada alasan mereka tidak bisa memberikan ini. Kerana apa? 15 hari paling okey. Sebulan mereka waktu yang sangat panjang, di mana mereka bisa membuat indent, ya, secara internal mereka, ya. Ya. Ya, lagi-lagi kalau di tanah Jawa, ya, lainlah kalau itu, ya, permohonannya dari di Papua, ya, mungkin agak okey, perlu kita ngerti, ya. Perlu 3 tahun, ya. Aduh, ini ironi sebenarnya. Mudah-mudahan di daerah manapun tetap harus ada barangnya, minimal untuk menarik masyarakat juga untuk kita memang sebaiknya beralih ke energi terbarukan, Pak. Cuma ada rating untuk kebutuhannya itu sendiri. Ada yang wajib, ada yang sebaiknya pasang, ada yang tidak. Tapi kalau seandainya ada, saya yakin di setiap provinsi itu pasti ada saja yang ingin pasang, minimal harus tersedia. Harus memang. Jadi mereka seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka, ya, yang mereka akan mendukung, ya, bukan hanya sekadar kata-kata saja tertulis, ya, di dalam itu sekular mereka, ya. Dengan syarat
beberapa syarat yang harus dipenuhi kayak gitu di sisi pemohon ya atau pelanggannya. Pertama, yang memasang itu ya adalah badan usaha yang sudah berdiri, ya, bukan orang-orang biasa, individu bisa asalkan dia sudah terlatih dan kompeten dan diakui certified ya. kompetensinya. Ya, individu bisa, ya, dan juga badan usaha, ya. Kerana apa? Badan usaha badan usaha yang bergerak di bidang kelistrikan, bukan badan usaha yang menjual sayur atau telur, ya. Gitu, ya. Tapi sekarang ini bukan. Sekarang kita tanpa saya melihat dalam, saya sudah tahu sudah ada permainan di dalam sini badan usaha ini, ya. jadi jadi kelemahannya juga saya lihat di PLN itu, ya, di aspek due diligence-nya, memastikan itu peraturan ini dipatuhi dengan sepenuhnya kayak gitu, ya. Jadi kelemahan mereka sangat lemah di situ. Ya. Ya. Oke. Saya ada sedikit ini Pak, sedikit hal juga yang ingin saya tanyakan juga Pak. Kita punya, kalau negara kita tropis, Pak, negara kita tropis, kemudian kita punya alam yang indah. Kalau kita terapkan energi terbarukan, kita dukung dengan alam kita yang indah, pantai, gunung, segala macam. Ini saya yakin juga akan bagus untuk aspek pariwisata. Nah, ini seharusnya energi terbarukan seperti PLTS di Indonesia ini bisa dijadikan primadona ya Pak ya, untuk meningkatkan nilai jual dari satu negara ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Mungkin Bapak ada perbandingan? Itu sudah pasti, ya, karena sekarang ini dunia sekarang sudah sadar bahwa dampak rumah hijau atau greenhouse effect, ya, memang jelas, dan sekarang juga kita sudah melihat bahwa di banyak sekali sektor-sektor wisata di Lombok, di Bali, ya, dan di Sumba, ya, mereka sangat agresif mempromosikan produk-produk mereka atau atraksi mereka, ya, dengan memaparkan unsur-unsur sustainability, ya. Dan saya yakin dari aspek eksekusinya ada pihak-pihak yang sudah mengapresiasinya, di mana hotel-hotelnya katakan, ya, kamar-kamarnya semuanya di power oleh renewable, ya, sama ada di rooftop atau di central PV mereka, ya. Airnya, ya, mungkin mereka menggunakan air hujan, ya, yang dimana ada filtrasinya, ya, atau power plant mereka atau pembangkit listriknya menggunakan biomass atau bahan-bahan alami kayak gitu, ya. Sangat banyak ya Pak pilihannya. Banyak sekali, ya, banyak. Jadi ini dengan sendirinya adalah sesuatu yang baik untuk mereka, kerana pertama ia ramah lingkungan, kerana ini kata-kata buzzword ni, ya, sangat laku, ya, kalau dijual, ya. Kerana, dan satu lagi, mereka juga ada KPI-nya yang tersendiri, di mana mereka harus beroperasi
secara sustainable, ya. Dan mereka harus menerapkan itu nilai-nilai energy efficiency kayak gitu. Kerana kebanyakan hotel-hotel mereka adalah di antara kelompok-kelompok big hotel chain, ya, seperti Accor, seperti ya hotel-hotel konglomerat, hotel-hotel mana-mana, Sheraton lah, itulah, ini ada beberapa, ya, Hotel bintang kelompok-kelompok. 4 ya. Ya, jadi secara corporate mereka harus harus memenuhi KPI mereka, ya, di level lokal. Nah, di level international, ya, nanti mereka kumpulkan semua hotel-hotel chain mereka di Thailand, di Malaysia, di itu. Nah, nanti secara global nanti mereka akan memaparkan itu KPI secara corporate-nya kayak gitu. Ya. Jadi, Oke. Untuk standar-standar bagaimana, Pak? Gimana? Untuk standar-standar dari komponen yang ada, komponen-komponen panel surya ini, Pak, daripada PV system ini, biasanya selain IEC itu lembaga mana lagi, Pak, yang mengeluarkan standar? Saya ingin beralih ke pertanyaan standar. Ini lembaga mana saja biar kita dapat mendapatkan ini, Pak, wawasan yang lebih luas lagi. Ternyata bukan hanya IEC saja loh yang punya standar gitu. Dari yang Bapak ketahui, kita harus belajar dari lembaga mana saja, Pak, selain SNI di Indonesia, Pak, ya. Karena SNI menurut saya itu juga mengikut dari luar, Pak. Iya, iya betul. Oke, kalau kita bicara standard, ya, SNI adalah seperti acuan, ya, atau panduan dasar, ya, kepada negara-negara member, di mana Indonesia pun ada komiti member dari Indonesia yang duduk di kerusi jawatan kuasa kerja IC itu sendiri. Okey. Berbalik kepada standard-standard yang spesifik, standard PV, ya. Kalau standard PV itu 60215 saya contohnya, ya. Standard 60215, ya. Itu sangat common. Itu adalah standard keamanan, ya, standard keamanan PV secara electrical karakteristiknya, ya. Nah, ada juga standard-standard seperti standard untuk kabel, ya. Ada juga standard untuk inverter. Nah, itu adalah seperti saya kata acuan dasar, tetapi setiap negara bisa secara nasional atau secara sendirinya mengeluarkan standard apa orang kata ni, standar untuk yang diterapkan di negara kita, Pak. Code of practice. Ya, code of practice, local code of practice. Ya, jadi local code of practice dikatakan di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, ya. Tidak bermakna saya di Indonesia saya bisa menggunakan code of practice saya di Malaysia, tidak. Saya harus patuhi di situ di Malaysia, ya. Dan katakan kalau code of practice di Singapura tidak bisa digunakan untuk Indonesia kerana ia harus sesuai dengan konteks negara itu, ya. Jadi di sini sama juga bisa diambil contoh dengan PUIL, ya. Ya, PUIL adalah code of practice, lah. Ya. Dalam bahasa Inggerisnya itu acuan yang teknis. Yes, acuan teknisnya, code of practice untuk Indonesia dalam konteks Indonesia, ya. Secara ia menetapkan itu standard atau requirement, ketentuan minimum, ya. Jadi kalau kita melebihi daripada ketentuan minimum, kita tidak salah, kita masih comply. Tapi jika kita di bawah
minimumnya, itu pelanggaran. Akan ada Gitu. masalah, pelanggaran. Akan ada masalah, ya. Jadi makanya sangat bagus jika para pengusaha atau praktisi PV ini, ya, jika mereka tahu apa saja yang baik yang berlaku di luar negeri, ya, jika mereka sangat-sangat benar-benar mau memberikan jasa dan produk yang kualiti, mereka harus melihat tidak hanya di lokalnya, lihat apa yang berlaku, apa yang, ya, yang baik, ya, maksud saya best practice-nya, ya. Tetapi tidak melanggar aturan yang berlaku di negeri ini, ya, kerana tidak akan ada sesiapa yang bisa mengatakan yang kita melanggar aturan katakan aturan PUIL. Jika stop kontaknya minimumnya 300 daripada datar, ya, daripada ground. Tapi jika kita memasang 400, tidak salah. Jika kita di bawah 300, nah itu salah. Itu baru salah. Oke. Berarti kita harus dalam sisi teknis pemasangan kita harus mengacu pada, untuk negara kita, pada PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Ya, itu saya tahu Pak berapa lembarnya Pak. Sangat tebal loh Pak. Ya, kita harus ada baseline-nya, ya. Anggap PUIL itu baseline, ya. Ya, baseline, ya, dasarnya. Tapi jika kita melebihi PUIL, tidak akan ada orang yang bisa challenge kita. Ya, gitu. Ya. Kita tidak boleh di bawah baseline. Kalau lebih baik tidak apa-apa. Kita tidak boleh. Nah, kalau lebih baik dan aman, tidak ada apa-apa, tak ada masalah, ya. Nah, maka itu saya sering berantam dengan itu pihak SLO, pihak PUIL, pihak LIT, Lembaga Inspeksi Teknis, ya. Tapi ya mereka, ya, egois juga, ya Pak. Dan juga perusahaan-perusahaan yang katanya sudah lama lah, ya, bermain di bidang PV. Jika mereka selama ini memasang PV string dan menggunakan kabel NYAF, kabel Supreme, Jumbo. Ya. Tembak, yang kaku, ya. Ya. Pihak CEO-nya enggak senang, bang. Dia langsung tulis surat dengan saya mengatakan, ini PSDM, ya, pemerintah sudah menerima ini sebagai standard. Nah, di situ saya challenge lagi, kok ESDM bisa membenarkan ini berlaku? Apa mereka tidak tahu aturan dan standard industri yang berlaku selama 2013 kemarin? Ini seharusnya kan kita pakai kabelnya PV1F, ya Pak, ya? Yes, PV1F atau yang UL Underwriters Lab US standard pun masih bisa juga digunakan, ya. US 2, USA 2. Tapi bukan NYAF, ya. Ya, bukan NYAF, kerana ia tidak tahan. Ada sebabnya. Satu, kenapa kita gunakan PV1F? Kerana kabel itu bisa tahan ekstrim temperature 90 darjah hingga 120 darjah. Ya. Kabel itu dengan material itu dan juga dengan konduktornya yang disalut timah akan digaranti selama 25 tahun. Pakai kabel NYAF 5 tahun, 7 tahun ke depan udah berkah. Ganti lagi. Dan lagi kerana menambah kos pemasangan dan menambah pembelian kabel yang baru. Ganti itu nggak apa-apa, bahayanya tuh kerana akan berdampak pada kebakaran, kerana insulatornya. Tidak selalu isunya itu uang, ya Pak, ya. Kita isu keselamatan, ya. Kalau saya memang saya tidak bicara uang, saya bicara keamanan aja, keselamatan. Apabila dan juga kualitas, ya.
apabila kualitas ada, pasti keamanan akan ikut sama. Ya, tidak pernah kualitas tidak ada, keamanan akan bagus. Kualitas kalau nggak bagus, pasti akan sedikit imbas-imbasnya, keamanannya akan ada dampaknya dikit-dikit. Compromise, ya. Ya. Oke. Ngerti? Pak Amran, saya kalau ngobrol sama Pak Amran, jujur ya, ini tidak terasa dengan waktu, Pak. Saya juga pernah mendengar teman-teman juga pernah berkumpul dengan Pak Amran. Kayaknya obrolannya bakal asik ke depannya, Pak. Mungkin ke depannya saya bisa request lagi, Pak, kita membahas satu materi yang kecil-kecil saja, tapi bisa melebarkan hasil diskusi kita, Pak. Betul. Memang betul. Kalau Makanya saya diizinkan. bilang tadi, makanya saya tanya tadi, ada yang spesifik, karena kalau saya bicara, Bapak tanya saya satu, saya akan kasih 3-4 jawaban, dan juga saya akan lontarkan pertanyaan juga. Nah, jadi panjang loh. Ya. Oke. Jujur ini sudah hampir 1 jam. Minta maaf, bahasa saya bahasa Melayu. Tapi saya sudah nangkap sedikit bahasa Indonesia. Masih oke lah. Tak apalah, Pak. Saya orang Riau, Pak. Orang Riau Melayu lagi. Apalah. Tapi darah saya Padang, Pak. Kalau yang di Riau tuh anak-anak UIN, semuanya saya senang sekali dengan mereka, ya. Saya anak UIN, Pak. Saya tahu, ya. Saya pernah diundang ke UIN, kasih beri sedikit lecture kemarin, ya. Dan dapat berkenalan dengan anak-anak muda seperti kalian, Fidel Castro, Bapak Kunaifi, ya, itu Fitra, dosen pembimbing saya. Fitra ya. Dan beberapa ada jurnalis, ada banyak, Pak, yang lain. Ya. Jadi mereka sekarang, hebat, ya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi semoga terima kasih. Saya minta Pak kalimat-kalimat yang Pak, kalimat-kalimat untuk masyarakat yang di Indonesia yang sedang tertarik, Pak. Saya minta kalimat-kalimatnya, Pak. Saya bilang, kepada masyarakat yang mau menggunakan EBT, saya sarankan, ya, jangan anggap menggunakan EBT ini energi baru terbarukan atau PV rooftop sebagai investasi. Jangan sekali memikirkan tentang ROI. Ya, jika Anda ada bermasalah, bermotivasi untuk menghemat listrik, hari ini Anda pasang, hari ini Anda menghemat. Hari ini Anda duduk diam, 5 tahun ke depan Anda tetap membayar listrik. Dan jangan sekali menganggap mengharapkan, jangan terlalu memikirkan tentang ROI-nya. Jika ya. Meskipun ini bakal balik modal juga ya, Pak, ya. Iya, karena ini kalau mau keuntungan secara fisik, ya beli saja saham. Ya. Saham semua ngedrop, ya. Ya, lebih baik kan? Begitu. Jadi ambil santai saja. Jika Anda tidak tidak membutuhkan uang di saat ini, jika ada sedikit kemampuan, ya pelan-pelan menabung, atau ada sedikit biaya, ya bangunin yang agak sederhana, kecil-kecilan kayak gitu. Tapi yang bisa di-expand lah, ya. Jadi makanya jika berurusan dengan para installer atau penjual, pastikan mereka orang-orang yang jelas, ya. Jangan beli lewat Tokopedia, beli putus, ya. Kemudian mau buat klaim, tak tahu siapa yang bertanggung jawab kayak gitu. Ya, walaupun yang dijual adalah Jinko Solar ke, Reason Solar ke, apakah, ya. Siapa yang itu distributornya, ya. Jadi kalau di grup tuh, di teman-teman Facebook tuh banyak yang bisa memberikan pencerahan atau masukan-masukan yang baik. Tapi sekali lagi, jika Anda bermotivasi, pertama, listrik Anda bermasalah,
PLTS adalah solusinya. Ya, Ya. Anda boros menggunakan listrik dan membayar biaya yang besar. Ini adalah satu alasan untuk Anda mempertimbangkan untuk menggunakan PLTS. Ya, jadi jika Anda banyak uang atau mau gengsi, ya silakan. Alamak, hilang. Ya. Enggak, Pak. Udah muncul lagi, Pak. Oh, maksud saya jika Anda ada terlalu banyak uang, tidak tahu apa mau dilakukan dengan uang itu, ya silakan gunakan PLTS, sangat membantu. Jadi itu saja nasihat saya kepada pengguna saat ini. Terima kasih kepada Pak Amran yang jauh-jauh dari sana. Kita bertemu via media digital ini. Pak Amran dari posisi sedang di Australia, saya di Jakarta. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jika ada kritik, saran, atau komentar yang ingin ditanyakan atau request materi selanjutnya, jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe juga channel saya. Mudah-mudahan yang saya lakukan bisa berarti dan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Ardi dari channel Solar Rakyat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.